Camilla Sen, maaf. Jalanan macet jadi terlambat datang. Liliki menjelaskan dengan nada maaf. Tidak apa-apa. Aku juga sedang latihan. Kalian datang di waktu yang pas. Camilla Sen berkata dengan tidak peduli. Tapi, Camilla Sen berjalan ke hadapan manajernya lalu bertanya dengan suara rendah, "Kakak Ki, kenapa kamu juga membawanya kemari?" Liliki tentu tahu siapa yang dimaksudkan Camilla Sen dan tanpa bisa ditahan menyunggingkan senyum pahit, dia bersikeras datang apa daya. Camilla, tahan saja, lagi pula, dia memang lumayan, Kakak Ki, kamu juga mulai ya. Camilla Sen berkata dengan tidak senang. Liliki tahu alasan dia tidak cukup jadi tidak bicara lagi, dan diam-diam memberikan kode pada anak muda yang berdiri di samping. Anak muda mengerti dan menatap Liliki dengan tatapan terima kasih, lalu dengan segera melihat ke arah Camilla Sen. Camilla, lama tidak berjumpa. Anak muda menunjukkan wajah kagum, lalu membunyikan tangan. Dengan segera, sekelompok orang berjalan masuk dengan bunga segar di tangan mereka. Kalau tahu kamu akan datang ke kota Jingzhou, aku akan mempersiapkannya lebih awal. Ini adalah hadiah kecil dariku, apa kamu suka? Tanya anak muda sambil tersenyum. Tuan Gong, apa maksudmu dengan ini semua? Camilla Sen bertanya sambil mengerutkan dahi. Anak muda yang bermarga Gong mengambil seikat bunga dari tangan seorang pengawal lalu berjalan ke hadapan Camilla Sen dan berkata dengan wajah cerah, "Camilla, kita juga sudah kenal lama. Tolong kamu jangan merasa asing, panggil aku Roy saja." Camilla Sen tidak menerima bunga dari Roy Gong, malah menggelengkan kepala dan berkata dengan tegas, "Tuan Gong, kalau kamu tidak memiliki hal lain lagi, silakan kamu keluar. Aku sedang sibuk sekarang." Roy Gong, seperti sudah terbiasa, juga tidak merasa malu, lalu menyerahkan bunga kepada pengawal di belakang. Roy Gong membenarkan kerah, lalu terbatuk pelan, berkata tentang pekerjaan, "Aku semakin tidak boleh pergi." Camilla, aku tahu kamu sangat mementingkan pekerjaan. Aku tahu hal itu. Itu juga yang paling menarik perhatianku. Jadi, aku tidak akan tanpa alasan jelas mengganggu pekerjaanmu. Aku datang ke sini karena aku bisa membantumu. Nada bicara Roy Gong sangat percaya diri. Membantuku. Camilla Sen mengedipkan mata dengan bingung. Camilla, kamu jangan lupa. Sejak kecil aku mendapat pelatihan musik yang paling profesional. Jangankan di tingkat nasional, di Provinsi Y saja, kalau dibilang kualitas dan kemampuan pengiring musik yang paling baik, takutnya tidak dapat ditemukan orang yang kualitasnya lebih baik dariku. Roy Gong berkata dengan senyum percaya diri. Mendengar itu, Camilla Sen kesal, dia tidak akan percaya pada perkataan bohong seperti itu dan menggeleng, "Tuan Gong, terima kasih atas niat baikmu. Tapi, aku sudah menemukan pengiring musiknya. Kalau ada kesempatan, kita bekerja sama lain kali saja." Roy Gong tersentak, sudah ketemu. Siapa? Hatinya kesal. Dia ingin lihat siapa di kota Jingzhou yang tidak tahu diri, yang berani menghancurkan rencananya. Masih mau terus berkecimpung dalam bidang ini tidak? Untuk itu kamu tidak perlu mempedulikannya. Camilla Sen berkata dengan kesal. Camilla, kamu adalah publik figur. Ketika bicara jangan melibatkan perasaan, tidak baik untuk image-mu. Roy Gong mengingatkan. Mendengar itu, Camilla Sen semakin kesal. Kalau bukan Roy Gong yang terus berkelut, mana mungkin dia akan kesal. Belum terlalu lama sejak Camilla Sen debut. Dia adalah orang kota Jingzhou, kemudian masuk ke Yanjing University of Arts dan memulai jalannya di dunia hiburan. Ada beberapa orang yang begitu debut langsung terkenal. Saat Camilla Sen meluncurkan album pertama, albumnya itu langsung terkenal. Setelah menyanyi, dia juga berakting. Camilla Sen menerima banyak tawaran berakting. Dia sangat berbakat, juga bersedia berusaha, ditambah dengan keberuntungan, akibatnya dia menjadi sangat terkenal hanya dalam waktu singkat. Begitu seorang artis menjadi terkenal pasti akan sangat menarik perhatian, penggemar juga bertambah banyak. Orang yang mengejar Camilla Sen, kebanyakan adalah orang kaya, bangsawan, pria yang tidak kurang uang juga tidak kurang kekuasaan. Di antara penggemarnya itu, yang paling dilihat baik adalah Roy Gong ini. Alasannya sangat sederhana. Karena perusahaan yang mengontrak Camilla Sen adalah milik keluarga Gong.
Ayah Roy Gong adalah ketua besar dari dunia hiburan, juga merupakan bos Chamila Sen. Sedangkan Roy Gong juga adalah menantu terbaik yang terkenal di dunia hiburan. Banyak artis wanita yang belum menikah mendekatinya untuk dapat menikah dengannya. Masuk ke keluarga kaya tanpa perlu khawatir untuk kehidupan mereka selanjutnya. Tapi Roy Gong malah suka pada Chamila Sen, juga bersumpah tidak akan menikahi siapapun selain wanita itu. Membeli rumah, mobil mahal, semua itu demi membuat senang Chamila Sen. Roy Gong sama sekali tidak keberatan. Demi mendapat perhatian Chamila Sen, Roy Gong menggunakan hubungan ayahnya, membeli banyak akun, dan membuat gosip tentang hubungannya dengan Chamila Sen. Banyak selebgram yang menyatakan setuju dengan pasangan ini. Bahkan ada yang sengaja mengatakan Roy Gong cinta mati-matian pada Chamila Sen. Orang kaya cinta pada seorang artis wanita. Cerita seperti ini agak lebay tapi juga klasik. Para netizen suka dengan berita seperti itu dan paling menerima jalan cerita seperti itu. Tapi justru semakin begitu Chamila Sen semakin menjauhi Roy Gong. Karena pendekatan Roy Gong mendatangkan banyak kesulitan padanya. Media dan fans mencurigainya, apakah dia telah menjual tubuhnya? Kalau tidak mana mungkin bisa begitu terkenal. Apalagi, dia sama sekali tidak mempunyai perasaan apapun pada Roy Gong. Mengenai menikah dan masuk ke keluarga kaya, dia sama sekali tidak tertarik. Selama bisa menghasilkan karya yang baik, dia sudah puas. Selain Roy Gong, pihak perusahaan baik padanya dalam segala hal. Sumber akting, semuanya untung bagi Chamila Sen. Chamila Sen bisa langsung terkenal begitu debut karena ada bantuan dan pemeliharaan dari perusahaan. Mengenai perusahaan ini, Chamila Sen juga mempunyai rasa terima kasih, sudah bekerja keras ini juga termasuk balasan atas seluruh kerja kerasnya. Meskipun sangat kesal pada kejaran Roy Gong, tapi Chamila Sen tidak akan karena masalah itu membuat keributan dengan perusahaan. Orang dalam dunia hiburan ini, tidak bisa bersikap bebas terlalu banyak peraturan. Yang Chamila Sen bisa lakukan hanya tidak melupakan mimpi awalnya, dan mempertahankan batas dirinya. Dapat melakukan hal itu, sudah sangat tidak mudah. Chamila, percaya padaku. Beri aku kesempatan untuk menunjukkan kemampuanku, ya. Roy Gong berkata dengan perasaan dalam. Chamila, kemampuan Roy Gong sebagai pengiring musik aku pernah mendengarnya sendiri. Memang bagus, kali ini, Frank Yu yang tidak pernah bicara dari tadi buka mulut. Guru, kamu juga mulai mendukung dia. Chamila Sen berkata dengan tidak berdaya. Chamila, perkataanmu ini salah. Ini mana bisa disebut dengan mendukung. Roy Gong segera berkata, Guru Yu hanya mengatakan kebenarannya saja. Chamila, aku dengar kamu menolak pengiring musik yang sebelumnya perusahaan atur. Juga mengatakan kamu atur sendiri 4 lagu buatanmu. Apa benar ada kejadian seperti itu? Frank Yu menunjukkan ekspresi wajah marah dan bertanya dengan tegas. Guru, aku memang pernah berkata seperti itu, tapi Chamila Sen mencoba menjelaskan. Frank Yu malah menaikkan tangan dan menghentikan apa yang Chamila Sen mau katakan. Chamila, kamu sekarang sangat terkenal, ini adalah kerja kerasmu, dan balasan yang pantas kamu dapatkan. Tapi kamu jangan sampai sombong. Kamu harus bertanggung jawab pada karyamu. Guru, karena aku bertanggung jawab terhadap karyaku sendiri, makanya aku baru melakukan ini. Aku harap guru dapat mengerti diriku, jelas Chamila Sen dengan serius. Benarkah? Kalau begitu aku bisa tenang. Frank Yu menganggukkan kepala lalu tidak lupa merekomendasikan Roy Gong. Chamila, kalau belum ada orang yang cocok kamu boleh membiarkan Roy mencobanya. Mendengar itu, Chamila Sen ingin menangis rasanya. Karena keluarga Gong mempunyai pengaruh yang besar dalam dunia hiburan, jadinya sekarang orang-orang yang mendapat keuntungan dari keluarga Gong semuanya berusaha mendekatkan Roy Gong dan Chamila Sen. Orang-orang yang tidak mendapat keuntungan dari keluarga Gong juga diam-diam mendekatkan mereka. Karena bagaimanapun, hari-hari masih panjang, sedangkan dunia hiburan hanya sebesar ini. Siapa yang tahu hari ke depan akan berhubungan atau tidak dengan keluarga Gong.
Yang jelas mendekatkan suatu pasangan, juga tidak ada ruginya buat mereka. Ini membuat Chamila Sen merasa seperti keadaan dalam dunia hiburan, dipenuhi dengan aura mak comblang, semuanya bergosip membicarakan masalah ini. Di mata orang-orang, Chamila Sen dan Roy Gong sudah merupakan pasangan. Meskipun sekarang Chamila Sen tidak setuju, tapi juga tidak akan berlangsung terlalu lama. Karena bagaimanapun, kualifikasi keluarga Gong benar-benar tidak dapat dipilih-pilih lagi, adalah standarnya keluarga kaya. Orang-orang yang sebelumnya mengejar Chamila Sen, setelah melihat kekuasaan keluarga Gong, tahu kalau mereka bukan lawannya keluarga Gong, tidak berani melawan, semuanya memilih untuk mundur. Karena itu, Chamila Sen sendiri sangat canggung. Karena suasana dalam dunia hiburan, seperti memaksanya untuk menikah. Perasaan itu, benar-benar membuatnya tidak nyaman, tapi dia juga tidak enak hati untuk mengatakannya. Kalau manajernya, Lily Qi ikut menjodohkan mereka, sebenarnya masih bisa dia mengerti. Karena bagaimanapun Lily Qi dalam perusahaan, kadang-kala tidak bisa bergerak bebas, tidak bisa bersikap seenaknya. Apalagi Roy Gong juga merupakan penerus berikutnya perusahaan. Kalau tidak membantu, bagaimana Lily Qi bisa terus bekerja dalam perusahaan? Tapi sekarang, bahkan Guru Yu juga mulai ikut-ikutan. Ini membuat Chamila Sen sangat menderita. Bagi Chamila Sen, Frank Yu adalah guru yang sangat penting. Guru Yu adalah guru yang memimpinnya memulai jalan artisnya, dan sangat dia hormati. Kalau dia dan Roy Gong saling menyukai, dan Frank Yu menjodohkan begitu, maka tidak apa-apa. Akan coba dia pertimbangkan. Tapi sekarang masalahnya adalah, dia tidak mempunyai perasaan apa-apa pada pria itu. Bahkan merasa sedikit kesal, tidak ingin bertemu dengan orang itu. Dalam kondisi seperti ini, jangankan guru, bahkan kalau orang tuanya yang datang membujuk Chamila Sen juga tidak akan setuju. Kalau dia tidak suka pada seseorang, maka Chamila Sen pasti tidak akan bersama dengan orang itu. Ini adalah masalah prinsip. Chamila, coba kamu lihat, Guru Yu saja sudah merekomendasikanku 2 kali. Kapan guru pernah salah menilai orang? Kamu benar-benar tidak mau mencobanya. Melihat Chamila Sen tidak bicara, Roy Gong tanpa bisa ditahan mulai mendesak. Di mata Roy Gong, sudah merupakan hal yang pasti kalau dia yang akan menjadi pengiring musik Chamila Sen kali ini. Lebih tepatnya adalah, dia harus mendapatkan Chamila Sen menjadi pacarnya. Kalau di kota Yanjing, mungkin dia bukanlah orang yang benar-benar hebat. Tapi di kota Jingzhou ini, bahkan provinsi Ye, kalau dibicarakan dari kekuatan keluarga, maka hampir tidak ada keluarga yang lebih berkuasa dari keluarganya. Apalagi Chamila Sen adalah artis di bawah naungan perusahaan keluarganya. Kalau Chamila Sen tidak menikah dengannya, lalu dengan siapa? Jadi, Roy Gong sangat senang, tinggal menunggu jawaban dari Chamila Sen. Ada Frank Yu yang merekomendasikan, porsi itu sangat kuat, jadi dia tidak takut Chamila Sen tidak setuju. Namun, perkataan Chamila Sen selanjutnya membuat dia tersentak. Guru Yu, Tuan Gong, aku benar-benar sudah menemukan pengiring musik kali ini. Baik, kalau begitu kamu beritahu aku, siapa orang itu. Kamu harus membiarkan aku menilai dulu, sebenarnya guru besar mana, yang mempunyai kemampuan ini, hingga bisa menjadi pengiring musik untuk Chamila. Roy Gong mendengus. Aku kenal semua orang yang berkecimpung dalam dunia musik kota Jingzhou. Aku juga ingin tahu pengiring musik yang disukai oleh Chamila sebenarnya siapa. Frank Yu berkata dengan datar. Itu aku. Robert Q tidak bisa melihat lebih lama lagi dan langsung berkata, ada apa? Kalian keberatan. Pada awalnya, Robert Q tidak begitu peduli. Semua keluarga mempunyai kesulitan mereka masing-masing, begitupun dengan semua orang. Hubungan antara sesama manusia sangat rumit, apalagi artis besar seperti Chamila Sen ini. Robert Q merasa, hubungan dia dengan Chamila Sen, belum begitu dekat hingga dia bisa mengatur masalah pribadi wanita itu. Karena itu, saat melihat Chamila Sen mendapat tekanan seperti itu, dia tidak ikut campur. Tapi, Robert Q mengetahui, pria tua bernama Frank Yu, juga anak muda yang bernama Roy Gong itu tidak memiliki niat baik, ingin menjebak Chamila Sen. Suka sih tidak apa-apa.
Chamila Sen juga merupakan artis yang sedang terkenal-terkenalnya, kalau tidak ada pria yang suka padanya, itu baru aneh. Tapi lama-lama mendengar perbincangan mereka, Robert Kyu menjadi tidak senang. Dari perkataan Frank Yu dan Roy Gong, rasanya seperti merendahkan kemampuan pengiring musik yang Chamila Sen undang. Terutama Roy Gong, terus merekomendasikan dirinya sendiri. Juga Frank Yu yang tidak jujur, berulang kali merekomendasikan, menyediakan kesempatan. Robert Kyu adalah pengiring musik tidak terpercaya yang Roy Gong dan Frank Yu katakan. Roy Gong demi membuat kesempatan untuk mendekati Chamila Sen, merendahkan orang seperti itu, sudah menyentuh harga diri Robert Kyu. Kalau Robert Kyu tidak menyetujui membantu mengiringi musik Chamila Sen, tidak datang ke kota Jingzhou, terserah apa kata orang-orang, dia tidak peduli. Tapi sekarang, dia sudah datang ke kota Jingzhou. Berada di dalam ruang rekaman, dan akan segera mulai bekerja. Tiba-tiba mendengar ada orang yang meragukan kemampuannya, mau menendang dia pergi, Robert Kyu menjadi tidak senang. Dia memang bukan orang yang hanya akan menerima saja ditindas oleh orang lain. Sekarang dia harus berdiri untuk membela harga dirinya. Siapa kamu? Frank Yu membalikkan badan dan memandang Robert Kyu dengan tatapan menilai. Robert Kyu menyebutkan namanya. Robert Kyu. Aku tidak pernah mendengar namamu, Frank Yu berpikir. Sudah, sekarang kamu sudah tahu aku, kata Robert Kyu. Mata Frank Yu menjadi tajam, anak muda, maksudku, aku belum pernah mendengar tentangmu. Kamu mempunyai kualifikasi apa menjadi pengiring musik Chamila? Guru, dia Chamila Sen ingin membantu Robert Kyu, tapi malah dihentikan oleh Robert Kyu. Pak Tua, perkataanmu agak salah ya. Jadi, kalau kamu belum pernah mendengar tentangku, aku tidak ada kualifikasi menjadi pengiring musik. Begitu. Hei, Jaks ucapanmu. Roy Gong yang berdiri di samping mendengus. Bagaimana orang lain bicara denganku, maka aku juga akan bicara seperti itu dengan orang itu. Robert Kyu berkata dengan datar. Siapa namamu? Wajah Roy Gong menjadi marah. Keluarga Gong mereka sangat berpengaruh di kota Jingzhou bahkan di provinsi Ye. Orang itu hanyalah pengiring musik biasa, berani-beraninya begitu kurang ajar, tidak menghormatinya. Roy Gong diam-diam membuat keputusan, harus memblokir orang ini. Setidaknya membuat orang ini tidak bisa berkecimpung lagi di dunia hiburan provinsi Ye. Toh hanya membutuhkan satu kalimat darinya saja. Ingat baik-baik, namaku Robert Kyu. Baik, sudah ku ingat. Dari perusahaan mana kamu? Roy Gong lanjut bertanya. Ada apa? Kamu sedang melakukan sensus penduduk. Robert Kyu menoleh pada pria itu. Kalau kamu tidak menyebutkan perusahaanmu, bagaimana bisa membuktikan kamu adalah pengiring musik yang profesional? Roy Gong balik bertanya. Benar-benar lucu. Seorang pengiring musik profesional apakah harus berasal dari perusahaan musik? Logika dari mana itu? Robert Kyu tertawa dingin. Aku kenal semua pengiring musik top di provinsi Ye. Usia mereka semuanya di atas 35 tahun. Aku baru pertama kali bertemu yang muda sepertimu ini. Frank Yu yang berdiri di samping berkata dengan pelan. Chamila Sen adalah muridnya, juga merupakan murid yang sampai saat ini paling mempunyai masa depan cerah dalam dunia hiburan. Mengenai perkembangan dan performs Chamila Sen di dunia hiburan, Frank Yu sangat puas sejauh ini. Masalah Roy Gong mau mengejar Chamila Sen, awalnya dia tidak ingin ikut campur masalah itu. Dia ingin membiarkan Chamila Sen sendiri yang membuat keputusan. Sebagai guru tidak baik baginya kalau terlalu ikut campur. Hanya saja, ayah Roy Gong sangat menyukai kalau anaknya bersama dengan Chamila Sen ingin menjodohkan dua orang ini. Ayah Roy Gong datang ke rumahnya, memberikan hadiah yang besar ingin memintanya untuk membantu masalah ini. Sudah menerima hadiah dari orang lain, Frank Yu tentu harus mengerahkan kekuatan terbesarnya untuk membantu. Kali ini Chamila Sen menolak pengiring musik yang perusahaan atur untuknya. Frank Yu langsung terpikir ini adalah kesempatan yang baik baginya. Karena itu, dia memanggil Roy Gong untuk bertemu dengan Chamila Sen. Membuat suatu kesempatan untuk mendekatkan hubungan dua anak muda itu. Rencananya sudah sangat bagus, siapa sangka, di tengah jalan muncul anak muda asing bernama Robert Kyu.
Keberadaan Robert Kyu membuat rencana Frank Yu terhambat, juga membuat Roy Gong mendapatkan ancaman yang besar. Karena itu, baik Frank Yu maupun Roy Gong, tanpa perlu kerja sama lagi, bersama-sama ingin mendepak Robert Kyu keluar dari masalah ini. Pak Tua, kenapa perkataanmu sangat tidak enak didengar? Sudah begitu tua, bisa bicara baik-baik tidak? Robert Kyu berkata dengan kesal. Orang yang tidak bisa bicara baik-baik adalah kamu. Seru Roy Gong. Melihat Robert Kyu dan Roy Gong sudah mau bertengkar, Frank Yu menggelengkan kepala lalu berbalik dan bicara pada Chamila Sen. Chamila, kemampuanmu memilih orang masih perlu ditingkatkan. Sekarang di luar banyak penipu. Kamu juga adalah publik figur, harus berhati-hati, jangan sampai ditipu oleh orang. Sialan, Pak Tua. Hati-hati saat bicara. Siapa yang kamu bilang penipu? Mendengar itu, Robert Kyu langsung marah. Guru Yu, Tuan Kyu adalah temanku. Dia bukan penipu. Chamila Sen tidak bisa terus menonton lagi dan membela Robert Kyu. Chamila, pengalamanmu belum banyak. Guru Yu mengingatkanmu juga demi kebaikanmu. Roy Gong berkata dari samping. Kakak Ki, kamu mengatakan sesuatu dong. Chamila Sen menoleh pada Lily Qi yang dari tadi diam saja. Lily Qi tersenyum pahit. Dia tentu tahu Robert Kyu bukanlah penipu. Tapi keadaan sekarang, dia bisa melihatnya dengan jelas. Roy Gong ini mau mengejar Chamila Sen dan sudah menganggap Robert Kyu sebagai lawannya. Roy Gong adalah bos masa depannya. Kalau saat ini, dia membela Chamila Sen dan Robert Kyu, itu sama saja dengan membuat marah Roy Gong. Maka ke depannya, dia tidak bisa terus berada dalam perusahaan lagi. Aku tidak kenal dengan Tuan Kyu, jadi tidak mengerti asalnya. Lily Qi berkata dengan suara rendah. Mendengar itu, mata Chamila Sen memancarkan rasa kecewa. Dia menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apapun. Tuan Kyu, kamu sudah lihat bukan? Kamu hanya bisa membohongi Chamila saja, tidak bisa kalau mau membohongi kami. Roy Gong berkata dengan perasaan menang. Frank Yu juga berkata dengan datar, Tuan Kyu, kamu tidak disambut di sini. Silakan kamu pergi. Melihat dua orang itu bersekongkol, kalau ini orang lain, pasti sudah sangat kesal dan keluar. Tapi sayangnya, yang mereka hadapi adalah Robert Kyu. Robert Kyu duduk ke atas sofa dengan santai, lalu mengeluarkan sebatang rokok dari dalam kantong dan memantiknya. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, kalau mau aku pergi boleh juga. Tapi, aku datang karena diundang oleh Chamila. Kecuali Chamila yang menyuruhku pergi, aku tidak akan pergi. Chamila, bagaimana pendapatmu? Roy Gong segera melihat ke arah Chamila Sen. Chamila, aku pernah mendengar sendiri kemampuan permainan piano Roy. Usir penipu ini pergi, Roy pasti tidak akan mengecewakanmu, kata Frank Yu. Robert Kyu tidak mengatakan apa-apa, hanya merokok saja di samping. Dia tidak suka memaksa orang lain. Kalau Chamila Sen menyuruhnya tinggal, maka tidak ada orang yang bisa mengusirnya. Kalau Chamila Sen menyuruhnya pergi, maka dia juga tidak akan menyalahkan, paling tinggal pulang ke kota Jiangcheng saja. Yang paling penting adalah keputusan Chamila Sen. Saat ini, Chamila Sen sangat canggung. Dia ada perasaan sedang dipaksa. Berhadapan dengan paksaan Roy Gong dan Frank Yu, Chamila Sen menahan diri dengan kuat. Sebenarnya, Chamila Sen sangat mengerti posisinya. Juga mengerti kalau dia mengikuti perkataan gurunya akan sangat menguntungkan baginya. Dengan status Roy Gong, artis wanita manapun di dalam negeri pasti akan suka. Tapi, Chamila Sen merasa orang hidup di dunia ini harus hidup mengikuti keinginan masing-masing. Kalau tidak suka ya tidak suka. Chamila Sen melihat pada Robert Kyu yang sedang merokok dan berpikir ulang mengenai pertemuan dia dengan pria itu. Pria itu membantunya di Hotel Shanghai. Pertunjukan menakjubkan di pesta ulang tahun sahabatnya. Mengundang pria itu datang ke kota Jingzhou. Juga waktu 2 jam bersama pria itu, kerja sama mereka yang bagus. Berpikir sampai sana, keputusan di hati Chamila Sen bulat. Dia menengadahkan kepala dan berkata pada Roy Gong, maaf Tuan Gong, aku tetap memilih bekerja dengan Robert. Roy Gong memang pada dasarnya masih muda. Dia tidak bisa menahan kemarahan lagi.
Bukannya marah pada Camilla Sen, melainkan melihat ke arah Robert Kyu. Namamu Robert kan? Aku tidak sudi, ayo kids beradu. Robert Kyu tertawa, aku menolak. Mendengar itu, Roy Gong tersentak menolak. Bagaimana kalau kamu adalah penipu? Kenapa aku harus menyetujuimu? Camilla sudah membuat keputusan. Meskipun aku adalah penipu, kamu juga tidak bisa ikut campur, kata Robert Kyu sambil tersenyum. Kamu tunggu saja. Mendengar perkataan itu, Roy Gong semakin marah dan ingin mengungkapkan kemarahannya. Tapi karena Camilla Sen masih ada di sana, dia tidak bisa marah. Mengetahui sudah kehilangan kesempatan, kalau terus tinggal di sana hanya akan semakin mempermalukan diri, Roy Gong meninggalkan ruang rekaman tanpa mengatakan apa-apa. Guru, aku akan menyuruh orang mengantarmu pulang untuk istirahat. Setelah Roy Gong pergi, Camilla Sen berkata pada Frank Yu. Mendengar itu, wajah Frank Yu menjadi sangat tidak senang. Meskipun Camilla Sen mengatakannya dengan sangat sopan, tapi siapapun dapat mendengar ada maksud mengusir di dalamnya. Bagus ya, sangat bagus Camilla. Kamu sekarang sangatlah hebat. Bahkan tidak mendengar perkataan guru lagi. Mengira sudah hebat, jadi bisa terbang sendiri ya. Baik, baik, baik. Hati-hati jangan sampai terjatuh karena terbang terlalu tinggi. Frank Yu mengangguk lalu mendengus dan pergi dari sana. Frank Yu tidak pulang ke rumah, melainkan pergi ke koalisi pembunuh di Provinsi Ye. Dia langsung naik ke atas dan mencari Reaper. Sebagai orang kaya di kota Jingzhou, Roy Gong tentu memiliki channel tertentu dan mengetahui keberadaan Underworld. Dia dan Reaper lumayan dekat, jadi begitu bertemu dengan Reaper, Roy Gong langsung berkata, "Kakak Reaper, tolong bantu aku habisi satu orang." Oh, Roy, kamu orang berpengaruh seperti ini, masih perlu dibantu oleh kakak. Reaper tertawa. Kecoa yang tidak tahu asalnya dari mana tiba-tiba muncul dan ingin menjadi lawanku dalam mendapatkan Camilla. Bangsat, Roy Gong mengumpat dengan marah. Baik, kalau begitu kamu ingin yang level apa? Reaper mengangguk. Silver Killer. Jangan langsung bunuh. Ikat dia lalu bawa ke tempatku dulu. Aku mau menyiksanya pelan-pelan sampai mati. Roy Gong berkata dengan kejam. Oke, tidak masalah. Kamu berikan dulu informasi umum tentang orang itu. Reaper menuangkan anggur ke gelasnya, lalu meneguk satu teguk. Aku hanya tahu namanya. Oh, siapa namanya? Sambil minum, Reaper bertanya pelan. Sepertinya Robert Kyu. Roy Gong berpikir, ah benar, Robert Kyu. Ruang rekaman. Setelah Roy Gong dan Frank Yu pergi, di dalam ruang rekaman hanya tersisa 4 orang. Camilla Sen, manajernya, Lily Ki, Robert Kyu, dan tuner, Justin Zhang. Camilla, apakah kali ini kamu agak keterlaluan? Lily Ki berjalan ke hadapan Camilla Sen, lalu bertanya dengan suara rendah dan wajah penuh kekhawatiran. Apanya yang kelewatan? Camilla Sen balik bertanya. Roy jelas-jelas adalah anak dari bos. Kamu menolaknya begini, sama sekali tidak menghormatinya. Bagaimana kalau Lily Ki berhenti berkata? Camilla Sen menggeleng, kakak Ki, ini adalah masalah prinsip. Kalau bos marah karena hal ini denganku, maka aku juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lily Ki menghela napas, Camilla, tidak apa-apa kalau kamu mengusir Roy, tapi kenapa sampai Guru Yu juga kamu usir? Kali ini Guru Yu memihak Roy, tentu saja aku tidak boleh membiarkannya di sini. Kalau tidak canggung sekali. Camilla Sen berkata dengan terus terang. Lily Ki kehabisan kata-kata, dan sesaat tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, Camilla Sen sudah berjalan ke hadapan Robert Kyu dan berkata dengan suara ringan, Tuan Kyu, apa sudah siap? Sudah boleh dimulai. Robert Kyu mematikan rokok dan tersenyum, Nona Sen, terima kasih. Aku hanya membuat keputusan berdasarkan kemauan hatiku saja. Tuan Kyu memiliki kemampuan, juga sangat dapat bekerja sama denganku. Apalagi aku mengundangmu dari kota Jiangcheng. Tentu tidak boleh membiarkan Tuan Kyu ditindas oleh orang. Camilla Sen berkata dengan serius. Aku suka dengan perkataanmu. Robert Kyu berkata sambil tersenyum. Sudahlah. Masalah pengiring musik diserahkan kepadamu ya. Camilla Sen berkata dengan nada pura-pura marah. Tenang saja. Robert Kyu membuat tanda oke di tangan.
Sangat cepat rekaman dimulai. Chamila Sen bertugas menyanyi, Robert Kyu bertugas mengiringi, sedangkan tuner yang bermarga Zhang itu mendengar dari luar ruang rekaman. Progresnya berjalan lancar. Dalam beberapa jam sudah menyelesaikan pembuatan awal 3 lagu. Hanya tersisa lagu terakhir Autumn Memories yang merupakan lagu utama dalam album ini. Chamila Sen sangat mementingkannya. Sudah nyanyi beberapa jam. Meskipun semuanya sangat lancar, tapi tenggorokan Chamila Sen sudah mulai terasa lelah. Lily Ki melihatnya dan berjalan ke hadapan Chamila Sen, mendiskusikan sesuatu. Chamila Sen berpikir benar juga. Lebih baik mengistirahatkan tenggorokan dulu. Tunggu besok setelah kondisinya lebih baik, dia baru merekam Autumn Memories saja. Semuanya sudah lelah seharian, kalian istirahat dulu saja. Besok baru merekam lagi. Chamila Sen berkata dengan nada ringan. Robert Kyu tidak memiliki keberatan apapun terhadap itu. Dia hanya mengangkat bahu dan berjalan ke pintu. Saat pergi tuner, Justin Zhang melihat ke arah Robert Kyu dan menunjukkan wajah kagum. Sebelumnya saat Chamila Sen menolak Roy Gong dan Frank Yu demi Robert Kyu, dia merasa sangat terkejut. Kemudian saat mendengar rekaman, dia baru tahu alasan kenapa Chamila Sen lebih bersedia membuat marah perusahaan, dan tidak bersedia melepas Robert Kyu pergi. Benar-benar terlalu cocok. Sebenarnya Justin Zhang kali ini tidak terlalu berperan banyak. Karena kemampuan bernyanyi Chamila Sen memang sudah jago, tidak perlu terlalu banyak mengatur nada, apalagi mengedit. Sedangkan kerja sama dengan Robert Kyu, sangatlah serasi. Sebagai seorang pengiring musik, Justin Zhang sangat terkejut melihatnya. Karena dia sangat jelas kalau mau menjadi pengiring musik tidak mungkin tanpa kerja sama yang serasi. Karena itu, sebelum Justin Zhang pergi, dia menjabat tangan Robert Kyu. Tuan Kyu, hebat. Robert Kyu berbasa basi beberapa kalimat, lalu meninggalkan ruang rekaman dengan Chamila Sen. Demi menghindari gosip, Robert Kyu tidak pulang ke hotel bersama Chamila Sen. Yang jelas hari ini juga dia tidak ada hal penting yang perlu dikerjakan, jadi dia keliling kota Jingzhou saja sendirian. Melihat kota Jingzhou yang ramai, Robert Kyu tiba-tiba terpikir. Dia kenal beberapa orang yang hidup di kota ini. Yang pertama kali dia pikirkan adalah teman lamanya, Jessie Kiao. Dia sangat ingin mengenal kehidupan wanita itu di kota Jingzhou, juga ingin tahu Jessie Kiao sebenarnya mempunyai rahasia apa yang digenggam oleh koalisi pembunuh. Tapi setelah dipikir lagi, Robert Kyu melepaskan keingintahuan itu. Karena kalau Jessie Kiao mau katakan, pasti sudah mengatakannya dari tadi dulu. Untuk apa masih menyimpannya sampai sekarang? Karena Jessie Kiao tidak ingin dia tahu, untuk apa dia memaksa tahu. Memikirkan ini, Robert Kyu tidak banyak berpikir lagi dan memutuskan keinginan untuk memeriksa rahasia Jessie Kiao. Dengan segera, Robert Kyu terpikir lagi pada seorang wanita yang hampir dia lupakan. Chandi Sen. Wanita ini, dulu bekerja di resepsionis perusahaan besar Mo dan merupakan mata-mata yang diutus oleh pemimpin hitam. Sebenarnya Robert Kyu dapat langsung melihatnya, kalau wanita itu adalah mata-mata. Hanya saja dia terus mengikuti permainan wanita itu, memperalat Chandi Sen untuk mentransfer informasi yang salah. Kemudian, dalam suatu aksi yang pemimpin hitam rencanakan, Robert Kyu dicelakai oleh Chandi Sen dan mayatnya dibuang ke Sungai Siang. Tapi, Robert Kyu mempunyai virus es dalam tubuhnya, jadi dia bisa kembali hidup dan tidak mati. Setelah masalah waktu itu, pemimpin hitam undur diri dari kota Jiangcheng dan kabur ke kota Jingzhou. Sedangkan backupnya pemimpin hitam juga sudah diketahui oleh Robert Kyu. Tuan Kaisar, salah satu dari Eight Kings juga yang peringkatnya paling rendah, jadi termasuk kaisar yang bisa dibilang paling lemah. Permintaan yang Robert Kyu utarakan tidak disetujui oleh Tuan Kaisar dan hal itu membuat Robert Kyu sangat tidak senang. Oleh karena itu, dia mengutus Lion dan meratakan kekuasaan Tuan Kaisar. Saat berada di kota Jiangcheng, lengan kiri pemimpin hitam dibuat patah oleh Robert Kyu hidup-hidup.
Awalnya pemimpin hitam mau kembali ke kota Jingzhou untuk memulihkan diri, kemudian setelah mendengar Tuan Kaisar dikalahkan, dia mendapat pemberitahuan dari Elder White dan segera pergi ke segitiga Bermuda di Amerika untuk mencari tahu tentang kebenaran dunia. Sekarang sudah berlalu lumayan lama, Robert Q terus tidak mendapat berita tentang pemimpin hitam. Jadi, Robert Q juga tidak mengikuti pergerakan orang itu lagi. Mengenai Elder White dan pemimpin hitam, apakah bisa menemukan rahasia dari segitiga Bermuda dan mendapatkan kekuatan? Menurut Robert Q, persentase itu sangatlah kecil. Robert Q bisa mendapatkan elemen angin karena keberuntungannya bagus. Dulu saat tiga dewa terlarang bertarung dengan Eight Kings dan World Government, saling seri, dan Robert Q memanfaatkan sela-sela itu lalu mendapatkan elemen angin. Tapi meskipun begitu, Robert Q juga hampir mati dan tidak bisa keluar lagi. Sekarang berbeda dengan dulu. Demi menjaga keuntungan bersama, segitiga Bermuda sekarang dijaga oleh orang-orang dari 4 dewa terlarang. World Government dan beberapa dari Eight Kings yang tahu rahasia segitiga Bermuda juga mengirim orang untuk memantau setiap saat. Jadi artinya, Underworld International, beberapa kekuatan yang paling kuat itu, semuanya menjaga segitiga Bermuda demi menghindari dimanfaatkan oleh orang-orang rendahan. Ada rumor yang beredar, salah satu dari elemen dunia, elemen tanah, akan muncul di bumi. Segitiga Bermuda yang sekarang sudah menjadi daerah terlarang setiap dewa terlarang, saling menjaga, saling memantau. Tinggal menunggu elemen tanah muncul di bumi dan jatuh ke tangan siapa, hanya melihat kemampuan dan keberuntungan orang itu saja. Elder White dan pemimpin hitam mempunyai kekuatan tempur yang tidak biasa. Kalau hanya berhadapan dengan orang biasa, kekuatan mereka jauh lebih kuat. Tapi kalau pergi ke segitiga Bermuda yang menjadi markas berkumpulnya orang-orang hebat, ingin dari sana mengambil kekuatan, rasanya tidak mungkin. Itu sama sekali tidak ada bedanya dengan cari mati. Robert Q tidak peduli dengan hidup atau mati pemimpin hitam, tapi dia penasaran dengan keadaan Candi Sen sekarang. Saat dia dikepung oleh pemimpin hitam, Candi Sen sempat membantunya. Meskipun tidak berefek apa-apa, tapi setidaknya kemauan wanita itu untuk membantu baik. Setelah kejadian waktu itu, Candi Sen diatur oleh pemimpin hitam ke kota Jingzhou untuk menghindari keramaian dan sampai sekarang terus tidak ada kabar. Penduduk kota Jingzhou ada 10 juta lebih orang, belum termasuk yang tidak tercatat. Kalau ingin mencari Candi Sen dari kerumunan orang banyak memang bukanlah hal yang mudah, tapi bukan berarti tidak bisa, hanya saja tidak perlu menemukan wanita itu. Semoga kamu baik-baik saja dan tidak dikontrol oleh pemimpin hitam lagi. Robert Q berkata pada udara. Di saat Robert Q sedang memikirkan pemimpin hitam dan Candi Sen, jauh di daerah segitiga Bermuda tengah terjadi adegan pelarian diri. Sebuah perahu motor berwarna putih tengah berlari cepat di permukaan air. Di atas kapal ada 2 orang, 1 wanita dan 1 pria. Rata-rata umur mereka tidaklah kecil, yang wanita kira-kira 40 lebih tapi lumayan cantik dan perawatan kulitnya bagus. Kebalikannya, sang pria tua dan kelihatan renta, setidaknya sudah berumur 70 tahun. Pemimpin hitam, lebih cepat lagi. Kalau tidak mereka sudah akan mendapatkan kita, sang wanita berkata dengan panik. Iya, aku tahu. Kamu jangan desak lagi. Ini sudah kecepatan tercepat, yang pria lebih tenang tapi dari matanya memancarkan ketakutan yang tidak bisa ditutupi. Mereka adalah pemimpin hitam dan Elder White yang pergi dari CBD ke segitiga Bermuda untuk mendapatkan keuntungan. Karena Elder White mempunyai kemampuan invisible ketika salah satu dari Eight Kings, Tuan Kaisar, dibunuh oleh Lion, dia berhasil kabur dan mendengar rahasia yang Lion katakan pada jasad Tuan Kaisar. Oleh karena itu, dia sangat percaya diri ingin mengambil kekuatan itu lalu balas dendam kepada pasukan binatang buas. Tapi setelah dia sampai di segitiga Bermuda, dia baru tahu kalau itu adalah tempat yang mengerikan. Banyak sekali orang-orang hebat. Dia dan pemimpin hitam sama sekali bukan lawan mereka. Dengan hati tidak rela, setelah Elder White tinggal beberapa bulan di segitiga Bermuda, akhirnya menemukan satu kesempatan.
Tapi dia pada ujungnya tetap merendahkan kemampuan 4 daerah terlarang. Begitu masuk ke dalam lautan, dia sudah ditemukan duluan oleh Dewa Laut, Diana, dan mendapat pengejaran tidak henti. Setelah kabur cukup lama, akhirnya bisa keluar dari pusat segitiga Bermuda. Begitu melihat ada jalan keluar, Elder White menghela napas lega terselamatkan. Lain kali tidak mau datang ke tempat seperti itu lagi, wajah Elder White sangat menyesal. Lebih baik pulang saja denganku ke CBD. Windstalker, Robert Q hanya seorang diri. Mungkin kita bisa menjebak dia dan mendapatkan sesuatu darinya, pemimpin hitam berkata dengan nada berat. Apa? Elder White ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba matanya menyala karena dia melihat di permukaan air tidak jauh dari mereka, seseorang sedang duduk santai di atas permukaan air. Di permukaan air yang tidak ada ujungnya, seorang wanita tanpa mengandalkan benda apapun tengah mengapung di atas permukaan air. Pemimpin hitam juga menyadari ada yang aneh dan seketika menghentikan perahu motor. Ada apa? Apa dia orangnya Dewa Laut? Sudah mengejar kita secepat ini? Pemimpin hitam bertanya dengan suara rendah. Dia adalah, wajah Elder White malah memucat bahkan suaranya menjadi gemetaran. Itu adalah wanita yang sangat cantik hingga dapat membuat orang kesulitan bernapas. Wanita itu sedang berbaring di atas laut dengan wajah malas dan menunjukkan bentuk tubuhnya yang indah. Wanita itu berambut biru bergelombang, bergerak asal, seperti ada kecantikan yang berantakan, tapi justru hal itulah yang sangat menarik perhatian. Terutama di permukaan laut seperti ini. Semakin serasi seperti putri dari laut. Ikan-ikan yang beragam macam mengelilingi tubuh wanita itu dengan akrab dan senang. Tapi pemimpin hitam tahu, di hutan dan laut, hal-hal yang semakin indah justru semakin berbahaya. Meskipun di sekeliling wanita itu ada banyak ikan yang pemimpin hitam tidak tahu, tapi setidaknya dia kenal beberapa, dan ikan-ikan itu semuanya mengandung racun yang berbahaya. Elder White, apa kamu kenal dengan wanita itu? Siapa dia? Pemimpin hitam takut dan bertanya dengan tidak sabar. Dia adalah dewa air. Sekujur tubuh Elder White bergetar dan mengeluarkan erangan ketakutan.